Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Perkenalkan, saya Yunita Nazarena, SGZ MSI. Saya merupakan dosen program studi Gizi dan Dietetika, program sarjana terapan, jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Palembang, NIDN 4030061201. Mata kuliah yang saya ampu adalah ilmu pangan, teknologi pangan, kimia pangan, fungsional food, serta pengembangan feeding formula. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan salah satu syarat yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja di Dharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT bidang pengajaran. Yang angkatan untuk kali ini adalah mata kuliah teknologi pangan dengan kode mata kuliah GZ 3542 yang diselenggarakan pada semester 3. Mata kuliah ini memiliki beban studi dengan bobot 2 SKS terdiri dari teori 1 SKS, praktek 1 SKS dengan jumlah pertemuan total 16 kali pertemuan. Mata kuliah teknologi pangan merupakan salah satu mata kuliah inti pada program studi Gizi dan Dietetika program sarjana terapan yang akan dihadirkan dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Deskripsi mata kuliah teknologi pangan membahas tentang konsep dasar teknologi pangan, penilaian dan peningkatan mutu gizi pangan, pengemasan, dan pengolahan pangan. CPA Prodi yang dibebankan pada mata kuliah 1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 2. Menguasai konsep teoritis, prinsip pangan gizi dan kesehatan dalam pelayanan pangan gizi dengan memanfaatkan fit test secara tepat. 3. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahlian. 4. Menguasai konsep teoritis, prinsip pangan gizi, dan kesehatan dalam pelayanan pangan gizi dengan memanfaatkan fit test secara tepat. Adapun CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah 1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar teknologi pangan. 2. Mahasiswa mampu menjelaskan analisis zat gizi pangan. 3. Mahasiswa mampu menjelaskan peningkatan mutu gizi pangan. 4. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang bahan tambahan pangan. 5. Mahasiswa mampu menjelaskan uji organoleptik atau uji sensoris. 6. Mahasiswa mampu menjelaskan teknik atau metode pengawetan pangan. Adapun bahan kajian adalah 1. Konsep dasar teknologi pangan. 2. Analisis zat gizi pangan. 3. Peningkatan mutu gizi pangan. 4. Bahan tambahan pangan. 5. Uji organoleptik atau uji sensoris. 6. Teknik atau metode pengawetan pangan. Adapun topik bahasan dalam mata kuliah teknologi pangan 1. Konsep dasar ilmu teknologi pangan. Pertemuan kedua, analisis zat gizi pangan. Pertemuan ketiga dan keempat tentang peningkatan mutu gizi pangan. Pertemuan kelima dan enam tentang uji organoleptik atau uji sensoris. Pertemuan ketujuh, bahan tambahan pangan. Pertemuan kedelapan, ujian tengah semester. Pertemuan 9, teknik atau metode pengawetan pangan. Pertemuan ke-10, teknik atau metode pengawetan pangan dengan suhu rendah. Pertemuan ke-11, teknik atau metode pengawetan pangan dengan suhu tinggi. Pertemuan ke-12, teknik atau metode pengawetan pangan dengan penggunaan. Pertemuan ke-13, teknik atau metode pengawetan pangan dengan penggaraman. Pertemuan ke-14, teknik atau metode pengawetan pangan dengan pengasaman. Pertemuan ke-5, teknik atau metode pengawetan pangan dengan fermentasi, dan pertemuan ke-16 dengan ujian akhir semester. Adapun metode dan media yang kami gunakan dalam pembelajaran adalah 1. Dengan tatap muka dan daring. Untuk tatap muka langsung dengan metode daring dilakukan dengan cara ceramah, tanya jawab, interaktif, diskusi, kuis, dan student centering yang merupakan teknik berfokus kepada mahasiswa. Daring, media yang digunakan adalah aplikasi Academic Management System atau AMS, Zoom Meeting, dan Quizy. Adapun sistem pembelajaran yang saya lakukan adalah pertama-tama saya akan membangun keakraban antara dosen dan mahasiswa
menciptakan lingkungan yang kondusif, bebas, dan terbuka, sehingga akan mendorong setiap mahasiswa untuk dapat berperan aktif dalam proses pembelajaran. Kedua, saya akan mereview materi pembelajaran sebelumnya sebelum memulai memasuki materi yang akan diberikan pada saat ini, dengan harapan mahasiswa memahami materi yang telah diberikan sebelumnya. Ketiga, saya akan menjelaskan materi sesuai dengan pertemuan yang telah tercantum di dalam RPS. Pertemuan ini saya akan membahas pokok bahasan yang harus dipahami oleh mahasiswa dan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk bertanya secara langsung dan berdiskusi dengan materi yang sedang disampaikan. Tahapan berikutnya adalah saya akan meminta kepada mahasiswa menyimpulkan materi yang disampaikan dan diakhiri dengan kuis atau penegasan sebagai salah satu kegiatan evaluasi tingkat pemahaman mahasiswa terhadap materi yang disampaikan. Referensi yang saya gunakan terdiri dari beberapa buku penuntun, modul ajar, book chapter, artikel penelitian, media online yang berkaitan dengan materi pembelajaran, antara lain 1. Peraturan BPOM Nomor 34 Tahun 2019 tentang kategori pangan. 2. Parida 2002 Teknologi Pangan CB Berkat Prima. 3. Iskandar dan kawan tahun 2012 tentang Ilmu Teknologi Pangan Poltekkes Kemenkes Jakarta 2 Jakarta. 4. Kristanto tahun 2010 Panduan Pemilih dan Belanja Makanan Sehat. 5. Rahayu Penuntut Praktikum Penilaian Organoleptik IPB Bogor. 6. Susanto dan Saneto 1994 tentang Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian PT Bina Ilmu Surabaya. Pelaksanaan asesmen adalah bagaimana saya melakukan penilaian terhadap mahasiswa. Evaluasi penilaian dengan kriteria sebagai berikut: ujian tengah semester dengan komponen 30%, ujian akhir semester 40%, tugas 20%, dan sikap 10%. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran mata kuliah teknologi pangan di kelas. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Semangat pagi ya. Baik, pada pagi hari ini mata kuliah kita adalah teknologi pangan. Ya, materinya tentang pengawetan dengan penggunaan. Ya, seminggu yang lalu kita belajar tentang pengertian pemanfaatan. Nah, kira nih ya, dari materi yang kemarin saya berikan, ya, apakah ada yang masih ingat apa itu yang dimaksud dengan pengawetan? Oh ya, Saya izin menjawab Ibu, bahwa pengawetan itu suatu teknik atau cara yang digunakan untuk membuat makanan tidak mudah rusak sehingga memiliki daya tahan yang lama. oh bagus sekali ya. Yuk ingat juga dibaca yang kemarin. Alhamdulillah. Mungkin ada lagi mau ditambahkan? Apa itu yang dimaksud dengan pengawetan pangan? Ya betul ya, salah satunya adalah untuk mempertahankan umur simpannya, kemudian untuk mempertahankan kualitas atau mutu dari bahan pangan. Ya, kalau seandainya pada saat bahan produksi pangan berlimpah, kita tidak menggunakan suatu teknik pengawetan, maka akan terbuang dengan sia-sia. Nah, coba pengertian dari pengawetan. Sekarang saya akan tanya, apa tujuan dari pengawetan? Ada yang bertanya? Ada yang menjawab? Oke, silakan. Perkenalkan, saya Nikolina. Saya ingin menjawab apa itu dari tujuan pengawetan. Yang pertama itu pengawetan tubuh, dan yang mempertahankan tubuh. Yang kedua itu mencegah terjadinya kerusakan. Yang ketiga memperpanjang umur simpan. Dan yang keempat itu adalah menghindari terjadinya keracunan. Oh, lengkap sekali jawaban dari Reva ya. Oke, betul ya. Jadi manfaat dari pengawetan makanan ya, selain untuk mempertahankan daya tahannya, juga harus mampu untuk mempertahankan mutu ya. Jadi bagaimana suatu produk akan kita pertahankan tapi mutunya berkualitas, tidak aman ya. Kita tidak boleh ingin awet, tapi bagaimana misalnya bahan pembahasannya yang berlebihan ya, jadi tidak akan mendapatkan kita yang sendirinya. Yes, baik. Karena ini adalah materi tentang penggunaan, ya ini sudah review kembali ya, bahwa pengawetan pangan itu adalah teknik
ya, atau cara yang digunakan ya untuk membuat makanan tersebut tidak rusak. Berbagai macam cara, bisa dengan pemanasan, bisa dengan menggunakan suhu yang tinggi, suhu rendah, ataupun dengan sambal ya. Nah, tadi udah juga disampaikan teman-teman dari tujuan dan prinsipnya ya bersihkan anak apa ini mencegah atau ya menghambat terjadinya proses ya. Kemudian ketika ada memperlebat usaha berpikir ya. Nah, kita udah juga kita review ya, jadi tujuan dari PKK itu adalah untuk mempertahankan mencegah terjadinya kerusakan ya, kemudian untuk memperpanjang sifat serta menghindar terjadinya perencanaan ya. Nah, kalau kita tadi adalah metode pengadilan pengulangan ya, jadi adalah suatu teknik ya dengan cara menggunakan gula atau memberikan gula pada bahan-bahan yang akan kita ya, sehingga proses tersebut menjadi kira-kira kok bisa ya gula itu berfungsi sebagai pemakan. Ada yang bisa bantu jawab? Ya, kenapa gula bisa menjadi pemakan? Masih ingat pada saat di bangku SMA ada peristiwa yang namanya osmolisis? Pak, jadi ini ya, kenapa gula bisa berfungsi sebagai pengamen? Ya. Jadi gula ini mampu menghambat mikroorganisme yang melalui proses yang namanya plasmolisa. Ya. Dengan plasmolisa ini, gula akan dalam bentuk larutan yang mempunyai tekanan osmotik yang tinggi, sehingga pada saat tekanan osmotik tinggi, dia mampu mengikat air yang ada di dalam bahan ya. Dengan diikatnya air di dalam bahan makanan, maka aktivitasnya akan turun ya, sehingga ya dengan turunnya kadar air di dalam bahan makanan ya, ini dapat mencegah pertumbuhan bakteri ya, karena ketersediaan airnya tidak ada untuk pertumbuhan organisme. Ingat, bakteri itu adalah salah satu makhluk hidup ya, jadi dia butuh air, butuh makanan ya. Sehingga kalau misalnya air sebagai salah satu bentuk untuk pertumbuhan yang tidak tersedia, maka dia akan ya. Nah, banyak manis yang bisa dimakan. Ada fruktosa, ada sukrosa. Yang paling tinggi itu adalah sakarin. Sebenarnya manisnya ya. Kemudian sebelum kita lanjut ya, kira-kira apa fungsi gula di dalam badan makanan? Apa? Nah, mereka ya. Oke, silakan jawab itu. Fungsi manis, fungsinya bisa jadi sebagai pemanis atau bisa jadi sebagai pengawet. Oke, bagus sekali. Bisa sebagai pemanis, bisa sebagai pengawet. Kira-kira apa yang membedakan pemanis dan pengawet? Sudah ada yang tahu? Yang membedakan itu adalah tingkat konsentrasinya, ya. Jadi sebenarnya gula itu adalah sebagai penambah cita rasa. Kalau dia fungsinya adalah sebagai pemanis, ya, maka konsentrasinya ada sekitar 12% sampai 20%, ya. Dengan konsentrasi tersebut, produk yang tadi tanpa rasa, misalnya atau rasa, ya, kemudian ditambah gula, ya, ini akan menjadi produk yang langsung bisa siap di. Tapi kalau misalnya dia di atas 50% atau dia di atas 60%, ini fungsinya bukan lagi sebagai manis, ya. Dia akan berfungsi sebagai zat pengawet. Ya, tadi semakin tinggi kadar gula di dalam satu bahan makanan, maka akan semakin banyak yang air di dalam bahan makanan itu akan diikat oleh ya. Kemudian lagi, oh ternyata dia mampu memperbaiki tekstur. Dia dengan tambahan gula pada roti antar biskuit, ini akan membuat tekstur lebih lunak. Ya, kemudian lagi membentuk warna. Tapi kalau misalnya ada produk pembuatan roti, ya dengan adanya gula protein, dia akan terbentuk warna yang kita dengan reaksi ya. Kemudian apa efek dari gula? Pertama, mampu
tadi sudah saya sampaikan. Betul kan? Pembangunan ini ya sehingga untuk perkembangan organisme ini tidak akan mungkin namanya. Ya, kemudian naikkan mereka bukan kos-kosan. Kemudian sehingga dengan adanya kosmolisa, ya, ada keluar dari samping proba, ya, dengan aturan yang lain untuk perkembangan pro-organisme, salah satu prosesnya akan mengering dan akhirnya akan mati. Ya. Nah, oleh karena itu, ya, gula dapat berfungsi sebagai pengawal, ya. Kemudian ini peredarannya. Jadi dengan dilakukan dextrosa 35 ya sampai 45%, atau sukrosa 50 sampai 60%, dia bersifat baterai stabil. Artinya apa? Ya, ini sangat berpengaruh pada stabilofokus, ya, bakteri penyebab penyakit. Dengan lakukan dextrosa 40 sampai 50%, kalau sukrosa 60 sampai 70%, si bakteri ini bisa, ya. Kemudian ini contohnya, karena tadi adalah teknik pengolahan dan penggunaan, ada beberapa produk. Jam, jelly, ada yang pernah tahu jam seperti apa? Iya, selai betul ya. Jadi nama lain dari jam itu adalah selai, ya. Kemudian ada lagi jelly magnet. Ya, apa yang membedakan? Semua produknya ini berasal dari sari gula. Sari gula, ya sari gula, kemudian ditambahkan gula dengan proses asam, peptid, dan pemanasan akan mendapatkan produk yang namanya jam, tidak ya. Ini contohnya, bisa lihat di sini gambarnya ini jam, jelly, ya. Nah, pada proses pembuatan jam jadi permanen itu ada 3 komponen yang harus kalian punya. Pertama, gula, terus asam, peptid, ya. Nah, pada saat pembuatan produk ini, kalian harus perhatikan konsentrasinya. Kalau seandainya konsentrasinya tidak tercapai, maka tidak akan terbentuk produk yang namanya jam, jelly, dan ya. Kandungan gulanya harus sekitar 65 sampai 75%, ya, dari tengah ke laut. Ya, kemudian keasamannya cukup tinggi, pH-nya sekitar 3,2 sampai 3,4. Kemudian aktivitas waternya 0,75 sampai 0,3. Jadi nanti kalau misalnya pada saat kita praktik di lab, kita akan membuat produk ini. Ya, pada saat akan membuat produk gula, kita gunakan alat yang namanya spektrometer. Ya, nah, diperhatikan jangan sampai salah ambil alat. Ya, karena spektrometer itu ada 2, ada untuk kadar gula, ada untuk ukur. Ya, kalau kadar darah ujungnya adalah salinity. Ya, kemudian untuk pH berarti digunakan adalah pH. Ya, ada yang mau ya, apa itu pH? Jadi asam poligalkuronat yang dia berasal dari hasil degradasi protosektif di dalam makanan. Jadi teknik ini kan kita temukan di 2 titik, ya, atau di sekitar kita semakin matang produknya maka kandungan kita semakin ya. Nah, selain itu waktu misalkan ya, jadi itu sangat berperan sekali pada sebuah pembuatan jam jadi awet. Suhunya juga harus diperhatikan sekitar 100-105. Kemudian yang terakhir apa ini? Tekanan gas oksigen yang rendah selama penyimpanan. Jadi pada saat setelah proses pemasakan kita akan melakukan pemasakan bahwa pemasakan ini harus dalam kondisi yang ya. Kemudian ini ya, jadi dengan perpaduan gula, asam, dan peptid ya, kalau dia mampu membentuk jaringan matrix seperti jadi kemudian lain ya, dan ini yang akhirnya akan menjadi tempat untuk pemakaian ya.
Nah, pada saat proses pembuatan jam jelly marmalade ini ya biasanya ada beberapa faktor yang sering terjadi. Pertama, Oke, jadi besar. Kenapa? Tadi ada gulanya yang apa PT yang kurang. Ya, nah secara komersil, ya PT itu ada dua bagian. Jadi ada yang dalam tubuh, ada yang dalam itu ya paling sebenarnya komersil. Kalau PT dalam tubuh ini biasanya digunakan pada produk pada saat pengolahan pun menggunakan susu ya. Kemudian ada lagi yang PT dalam tubuh cair itu biasanya digunakan pada produk ya. Nah, kemudian apa lagi? Yang kedua, jam yang padat. Ya, jam yang padat. Kemudian minum sirup itu biasanya karena sangat banyak yang tidak seimbang dengan makanan protein. Kalau seandainya nanti mengeluarkan dari giginya terlalu banyak, ini bisa kena ya. Nah, selain itu protein itu apa lagi? Sirup. Asin dari namanya sirup. Jadi sirup ini bisa kita dapatkan dengan minuman berasa atau yang tambah berasa. Kalau sirup cirinya harus diajarkan nggak? Iya, karena kadar gulanya tinggi. Ya. Oke, kalau misalnya kita lihat ya kualitas sirup berdasarkan konsentrasi. Ya, kalau dia masuk kualitas sirup yang bagus kualitas 1, ini konsentrasi gulanya minimum 65%. Ya. Kemudian kualitas kedua ya sekitar 60 sampai 65%. Kualitas ketiga 55 sampai 20%. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah apa itu saus? Ada total padanan kalorinya. Syaratnya total padanan kalorinya itu tidak kurang dari 30%. Oke. Kemudian ini ya ada data pustaka ya yang bisa kita gunakan atau nanti bisa kalian ambil ya dari buku atau dari artikel. Nah, baik dari materi yang telah saya sampaikan ini ya kira-kira ya apa kesimpulan yang bisa kalian ambil? Ayo. Ada yang bisa bantu? Materinya sudah sana, jangan ragu-ragu. Kesimpulannya dari materi yang sudah saya sampaikan tadi tentang penggulaan. Nah, kok bisa jauh semuanya? Halo, apa kesimpulannya? Ada yang mau berani juga jawab? Tidak. Oke, silakan sampaikan lagi. Apa kesimpulan dari materinya? Kesimpulan dari materi materinya itu pengolahan dan pengawetan dengan penggulaan itu merupakan suatu proses pengolahan yang dilakukan dengan cara pemberian gula dengan tujuan untuk pengawetan. Oke, kemudian apa lagi? Ada lagi yang bisa bantu? Ya, Contoh produknya itu seperti jam atau selai, marmalade, sirup atau snacks. Oke, bagus sekali ya. Baik, sebelum saya tutup, kira-kira ada yang mau bertanya nggak? Silakan. Itu maaf referensi bertanya. Bagaimana kita bisa membedakan sirup itu antara kualitas 1, 2, dan 3? Oke. Ada yang bisa bantu jawab kualitas sirup 1, 2, atau 3? Tadi sudah sempat saya sampaikan ya. Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat? Ayo. Dan kualitas 1 ada 3 kan kualitasnya? Bisa kita lihat dari apa dulu sebelum jawab konsentrasinya? Dilihat dari konsentrasi gulanya, betul. Ada yang masih ingat konsentrasinya berapa? Kualitas 1? Dan minimumnya ya. Kemudian apa lagi? Berapa konsentrasinya? Kemudian yang ketiga? Yang ketiga dia
di bawah dari 50. Seperti itu ya Pak ya. Jadi ya baik. Jadi melihat kualitas itu dari konsentrasi dari Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Ya silakan. Mungkin pada saat di rumah tangga ya ada tuntutan ya berbagai macam keluarga dengan proses pembelah. Boleh. Ada lagi yang bertanya? Selain dari siapa? Sudah jelas semuanya? Sudah jelas. Oke, kalau sudah jelas semuanya, ya. Nah, untuk berbicara pada ini, saya dulu, ya. Saya akan melihat seberapa banyak kalian paham dengan materi yang diberikan pada pagi ini, ya. Kita akan buka videonya, kita akan ada quiz juga sama dan yang ada di Monster, ya. Oke, silakan bisa lihat di depan di slide, ya. Saya akan bergabung. Semuanya bisa bergabung. Sudah? Semuanya silakan buka. Ada bermasalah? Saya? Oke, baik. Hanya masalah. Oke, baik. Udah selesai? Sudah. Ya. Baik, saya kira-kira gimana fungsinya tadi? Bisa jawabnya? Bisa. Baik ya. Itu pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di minggu berikutnya. Saya tutup ucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Demikianlah penayangan video pembelajaran saya sebagai salah satu syarat serta pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTPT. Terima kasih telah menyaksikan.